Assalamualaikum dan hai. Kali ini kita bakal bahas beberapa instrumen investasi syariah yang kita tahu. Tapi sebenarnya investasi syariah tuh kayak apa sih? Jadi gini, yang ngebedain investasi syariah dan konvensional itu prinsipnya. That's it, syariah. Tapi bukan berarti investasi ini cuma buat umat muslim. Semua orang tetap diperbolehin untuk pakai prinsip syariah ini. Oke, di sini bakal kita bahas 5 jenis investasi dengan prinsip syariah, yaitu emas, reksadana, saham, obligasi, dan peer-to-peer lending. Untuk instrumen investasi lain bisa coba cari sendiri ya. Yang pertama, emas. Dibanding investasi lainnya, orang-orang cenderung paling tahu kalau emas adalah investasi yang diperbolehkan dalam Islam. Tapi gimana buat emas digital yang gak kelihatan wujudnya? MUI melalui Dewan Syariah Nasional ngeluarin fatwa tentang jual beli emas secara tidak tunai. Fatwa tersebut menyatakan jual beli emas secara tidak tunai baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah hukumnya boleh selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi seperti uang. Jadi dari situ kita tahu investasi emas digital atau online diperbolehkan selama nggak dijadiin alat tukar resmi kayak uang. Yang kedua, reksadana. Reksadana itu apa sih? Reksadana adalah wadah buat himpun dana masyarakat yang dikelola sama badan yang disebut manajer investasi. Dana masyarakat itu nantinya diinvestasiin ke instrumen kayak pasar uang, obligasi, dan saham. Terus unsur syariahnya ada di mana? Yang bikin reksadana itu syariah ada pada jenis instrumen yang diinvestasiin oleh manajer investasi tersebut. Instrumen investasinya harus sesuai sama prinsip syariah Islam. Jadi portofolio penempatan dananya di instrumen keuangan yang basisnya syariah, kayak saham syariah atau sukuk. DSN MUI udah ngeluarin fatwa resmi yang dalam fatwa tersebut disebutin kalau umat Islam diperbolehin untuk investasi reksadana selama nggak bertentangan sama prinsip syariah Islam. Yang ketiga, saham. Sebenarnya saham ini udah disinggung sedikit dari penjelasan reksadana sebelumnya. Sederhananya gini, di reksadana syariah ada saham syariah, jadi ngertilah ya. Tapi ayo kita coba bahas sedikit lebih jauh biar kayak pembahasan yang lainnya. Di sini kita bisa tahu kalau ada yang namanya daftar efek syariah yang isinya efek dengan prinsip syariah. DSN MUI udah ngeluarin fatwa resmi tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Yang keempat, obligasi. Obligasi yang bakal dibahas di sini adalah SBN retail yang bakal bisa dibeli sama investor retail kayak kita gini. Untuk SBN retail ini dibagi jadi 4 jenis. Ada obligasi negara retail atau ORI, savings bond retail atau SBR, sukuk tabungan atau ST, dan sukuk retail atau SR. Untuk SBN dengan prinsip syariah dikenal dengan surat berharga syariah negara atau disingkat SBSN. Dari 4 SBN retail yang disebutin sebelumnya, 2 diantaranya adalah SBSN, yaitu sukuk tabungan dan sukuk retail. SBSN dilandasi sama Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara yang negesin kalau konsep keuangan Islam dilandasin sama prinsip moralitas dan keadilan. Terus juga, transaksi dalam keuangan Islam harus sesuai dengan syariah dan terbebas dari unsur larangan kayak riba atau unsur bunga, maisir atau spekulasi, judi atau untung-untungan, dan gharar atau unsur ketidakpastian. Karakteristik lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008, SBSN perlu transaksi pendukung atau underlying transaction yang tata cara juga mekanismenya bersifat khusus dan berbeda dengan transaksi keuangan pada umumnya. Yang kelima dan yang terakhir, peer-to-peer lending.
Jadi gini, peer-to-peer lending itu kan terbagi dua, yang konsumtif dan produktif. Contohnya gini, peer-to-peer lending konsumtif itu kita mendanai seseorang untuk beli smartphone. That's it. Uang kita dipakai untuk kebutuhan konsumtif. Kalau peer-to-peer lending produktif, misal kita mendanai suatu project tersebut nantinya akan digunakan oleh perusahaan ABCD, maka uang kita digunakan untuk sesuatu yang menghasilkan uang kembali. Kurang lebih gitu. Nanti detailnya akan dibahas khusus di bagian peer-to-peer lending ya. Tapi sejauh ini kita cuma tahu peer-to-peer lending syariah yang produktif. Peer-to-peer lending berlandaskan sama fatwa DSN MUI terkait anjak piutang syariah. Untuk detail terperinci dari masing-masing investasi mungkin bisa dicari tahu sendiri ya. Mungkin aja apa yang kita bahas barusan ada yang kurang pas, dan mungkin belum bisa dipahamin sama semua orang juga. Kalau dari kamu, mau coba investasi yang mana dulu nih? Kalau suka sama video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!